Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsanuddin. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan. Saya berada di angkatan 36, kelompok 3 dengan NDH 23. Pada saat ini saya bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai analis kepemudaan. Pada agenda ini yang menjadi tutor saya adalah Ibu Emi Fatimah. Pada agenda ini saya akan membahas terkait dengan identifikasi isu terkait Smart Governance dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Pada slide ini kita akan membahas yang pertama terkait dengan Smart Governance. Smart Governance merupakan tata kelola pemerintahan cerdas yang tertuju pada perealisasian dalam pelayanan publik di bidang pemerintahan secara efektif dan juga secara efisien. Selanjutnya adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan juga bersih dari praktek KKN. Pada slide ini dapat dilihat ada pengertian terkait dengan Smart ASN. Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi Smart ASN yang mengikuti perkembangan zaman. Smart ASN diharapkan memiliki kemampuan dan bisa menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kita akan melihat terkait dengan langkah-langkah untuk menentukan isu sampai dengan memberikan rekomendasi penyelesaian isu. Langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menentukan isu sesuai dengan tupoksi sebagai analis kepemudaan. Yang kedua, memberikan penggambaran kondisi pada saat ini. Yang ketiga, membuat analisis terkait dampak isu jika tidak terselesaikan. Dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi penyelesaian isu. Yang pertama adalah menentukan isu sesuai dengan tupoksi. Saya sebagai analis kepemudaan, pada saat ini saya melihat salah satu isu yang penting untuk diselesaikan adalah terkait dengan belum meratanya kesempatan peserta mengikuti program atau kegiatan yang dilaksanakan bidang pemberdayaan pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga. Langkah yang kedua adalah penggambaran kondisi pada saat ini. Bidang pemberdayaan pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu kunci dalam perkembangan IPP, terutama domain 4, yaitu partisipasi dan kepemimpinan. Pada saat ini nilai IPP Provinsi Kalimantan Selatan untuk domain 4 tidak ada kenaikan dari tahun 2019 sampai 2020, masih di poin 40. Pada secara umum nilai IPP secara keseluruhan saat ini adalah 51,6, sedangkan target di tahun 2024 yaitu 56 poin. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan yang saya sebutkan di awal, karena adanya ketidakmerataan peserta yang mengikuti kegiatan dari bidang pemberdayaan pemuda, sehingga membuat para pemuda soft skill-nya belum meningkat secara merata. Langkah yang ketiga adalah menganalisis dampak jika isu tidak terselesaikan. Dampak yang ditimbulkan apabila isu belum meratanya kesempatan peserta mengikuti program atau kegiatan yang dilaksanakan bidang pemberdayaan pemuda tidak terselesaikan, yaitu yang pertama, kemampuan para pemuda terutama soft skill lambat berkembang. Soft skill ini seperti problem solving, kemudian juga public speaking dan lain-lainnya. Yang kedua, adanya keterlambatan kaderisasi di organisasi kepemudaan, karena orang-orang yang mengikuti kegiatan hanya itu-itu saja dan membuat kesempatan untuk meningkatkan kapasitas para pemuda menjadi lebih lambat. Yang ketiga adalah sulitnya meningkatkan nilai IPP Provinsi Kalsel secara khusus dan nilai IPP Indonesia pada umumnya, karena salah satu yang menjadi penilaian adalah persentase pemuda yang memberikan saran dalam rapat. Hal itu menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Langkah selanjutnya adalah memberikan rekomendasi terkait penyelesaian isu. Saya memberikan 3 rekomendasi. Yang pertama adalah koordinasi, yang kedua adalah inovasi, yang ketiga adalah rekomendasi. Yang pertama, koordinasi. Dispora harus berkoordinasi dengan organisasi atau lembaga kepemudaan yang mengikuti kegiatan dengan lebih detail, seperti memberikan arahan terkait peserta tidak boleh
mengikuti kegiatan yang sama berulang kali. Yang kedua, inovasi. Dispora bisa melakukan inovasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga bisa lebih inovatif dan juga lebih kreatif. Yang ketiga, Dispora bisa memberikan rekomendasi atau melakukan masukan kepada organisasi atau lembaga kepemudaan terkait dan kaderisasi anggota, sehingga anggota yang mengikuti kegiatan Dispora bisa lebih merata lagi. Sekian video presentasi kali ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. ASN Berakhlak, bangga melayani bangsa.